Shalom, sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang akar pahit. Apa sih yang dimaksud dengan akar pahit? Nah, tentunya akar pahit yang dimaksud di sini tentu bukan racikan akar-akaran untuk jamu, namun akar pahit yang timbul karena sakit hati akut akibat tumpukan masalah yang tak terselesaikan. Sebab begitu keinget peristiwa tersebut, maka hati kembali panas, kepala nyut-nyutan, dan keinginannya cuma satu, yakni balas dendam. Nah, sahabat Kristus, akar pahit dalam kamus Alkitab mengacu pada kata Yunani pikria, berasal dari akar kata pik yang artinya runcing atau tajam. Ini mengacu pada sesuatu yang memotong dan tajam, atau dalam bahasa Jawanya itu nyekreki atau menusuk, melukai. Nah, di dalam kamus Alkitab Yunani Indonesia karangan Barclay M. Newman Jr., kata akar pahit mengacu pada beberapa pengertian seperti menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, dan sakit hati. Jadi dari dua pengertian tersebut, akar pahit adalah sesuatu yang merusak diri sendiri dan menusuk, melukai orang-orang di sekitar kita. Orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh akar pahit, ia akan cenderung untuk satu, mencari-cari alasan untuk menghindar. Ya, ahli-ahli menghadapi inti masalahnya, orang yang punya akar pahit lebih suka berputar-putar menghindari dengan mengatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apa. Kedua, orang yang punya akar pahit cenderung tidak akan mengalami pertumbuhan hidup yang optimal. Hidupnya bagai ember bocor. Apapun berkat yang dicurahkan Tuhan atas hidupnya mengalir lenyap, entah kemana. Dan mereka cenderung tidak bersyukur atas curahan berkat yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, orang yang punya akar pahit cenderung terus terombang-ambing di antara keinginan dan kebencian. Inginnya sih lepas ya dari semua rasa sakit hati yang menghimpit siksa, sehingga ia curhat, minta tolong kemana-mana. Namun pada saat yang sama ia tetap mabuk dengan kebencian yang merajalela dan tetap memelihara kebencian itu. Nah, itulah gambaran orang-orang yang hidupnya diliputi oleh akar pahit. Jika ciri-ciri itu ada di dalam hidup saudara, maka segeralah bertobat. Sebab memelihara akar pahit hanyalah seperti menumbuhkan sanak duri dalam hati kita. Ia tidak akan menghasilkan buah apa-apa, kecuali luka demi luka yang makin menganga. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan diri kita dari akar pahit? Pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, memang hanya kepada Dia yang sanggup memberikan kelegaan. Hanya Yesus sajalah. Sejarah membuktikan bahwa akar pahit itu tak mungkin bisa dicabut sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Jadi, jika sahabat merasa ada akar pahit di dalam diri sahabat, datanglah kepadanya dengan tulus hati. Serahkan beban hidupmu dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan menyembuhkan saudara. Kedua, segera lakukan disiplin rohani untuk menggantikan beban hidup yang berat dengan kuk yang dari Tuhan. Duh, kok gitu? Ya memang betul, memang begitulah caranya. Manusia itu memang kadang aneh. Kita sebagai manusia ternyata tidak bisa hidup tanpa beban. Begitu satu beban terlepas, ia pasti akan cari beban yang lain. Untuk apa? Ternyata manusia itu perlu beban agar bisa terus berkembang. Nah, karena itu harus dicari beban yang sehat, yakni disiplin rohani agar muncul akar yang sehat, ganti akar pahit. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, yang ketiga, belajarlah berdamai dengan masa lalu dengan meminta ampun
dan melepaskan pengampunan, agar kita bisa menikmati ketenangan hidup di masa depan. Berusahalah terus menyirami akar kebaikan dalam hidupmu, agar bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan lebat. Nah, itulah 3 cara kita untuk bisa bebas dari sakit hati akut yang disebabkan oleh akar pahit. Memang tidak mudah, tetapi semoga kita bisa dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjalani itu semua. Tuhan memberkati. Amin.